sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini 10 menit langsung keluar Kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak, kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas, sudah anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Di mana kami ini dituduh-tuduh kafir dulu? Oh, ayatnya. Berarti bukan orang Islam. Sama dengan kita mengatakan kafir. Oh, marah satu Indonesia. Dai sekaligus mantan pendeta Ustadz Dr. HM Yahya Yopi Waloni dikabarkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025 siang tadi. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dalam safari dakwah sepekan di Makassar. Ustadz ini tiba di Makassar bersama istri dan menginap di Hotel Prima, Jalan Ratulangi, Makassar. Proses sholat Jumat sempat tertunda. Ustadz Yahya dilarikan ke RS Bahagia, Minasaupa, sekitar 100 meter dari masjid. Kabar wafatnya kelahiran Minahasa ini menghebohkan jemaah dan warga, apalagi masih dalam suasana Idul Adha. Pada Minggu 1 Juni 2025, dia sempat ceramah di Masjid Darul Muttaqin BTN Minasaupa.
Ustadz Yahya Waloni diketahui lahir di Minahasa, Manado, 30 November 1970. Diketahui, Yahya Waloni lahir dengan nama Yahya Yopie Waloni. Kini, Yahya Waloni tutup usia di 55 tahun. Doktor teologi ini akan dimakamkan di Jakarta. Ratusan warga Minasaupa dan jemaah mendatangi Masjid Darul Falah untuk melihat terakhir kalinya beliau. Dan berubah, kemudian materinya juga materi tauhid kamu ini Masya Allah. Apa yang disampaikan? Ya tentang kisahnya Nabi Ibrahim juga yang beliau sampaikan, kemudian nilai-nilai dari kisah tersebut, ya tentang ketauhidan, tentang bagaimana juga sempat disinggung beliau sedikit tentang latar belakang beliau, dan memang beliau kayaknya cita-citanya memang mau meninggal dalam keadaan berdakwah. Iya, ini sudah kedua kalinya beliau datang ke sini. Saya kemarin salah di hari Senin, hari Minggu di Minnesota. Iya, di dalam bagian di depan Pak. Iya, di masjid di depan. Iya, masih banyak. Penyampaiannya juga sangat baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Tiba ketika sudah masuk ke waktu kedua, dia sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa untuk berdoa. Dan sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu. Kita lanjut lagi setelah khutbah kedua. Iya, khutbah pertama lanjut. Waktu pertama lanjut ya. Khutbah kedua, dia nggak lama penjelasannya. Ya, mungkin sekitar 1 menit, 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi kan heran. Duduk lagi. Ya, karena setelah duduk, kemudian beliau terjatuh. Dan orang merasa orang ini gitu. Setelah itu beberapa jemaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Ya, sempat dikasih minyak jantungnya apa segala macam. Kemudian juga ada jemaah yang memang dari perawat, setelah diperiksa memang sudah cukup normal gitu. Waktu di pembuka pertama sempat terbuka pada saat tutup lagi. Ya, dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisi beliau sudah sangat parah. Sudah ini sudah putih ya. Jadi di sini saya tidak bisa pastikan Pak. Saya tidak pastikan, cuma waktu sempat kita hanya sentuh menggunakan alat mungkin di situ dalam panik begitu mungkin teman bilang sudah tidak ada, tapi yang bisa dipastikan dia ada di rumah sakit. Mungkin ke rumah sakit bisa sampaikan lagi. Iya, cuma kami juga sempat menelpon karena di sana dibilang langsung bawa saja ke sini. Tadi pagi dibawa ke sini lagi. Caranya di mana? Di Jakarta Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampaikan apakah memang langsung mau dibawa, sudah ada jadwalnya. Kalau memang sudah ada jadwalnya jam berapa, supaya apakah mau diselenggarakan di sini jenazahnya, mau dimandikan, dikafani, nanti tinggal diangkat ke sana. Tapi ada Allah mungkin belum didapat. Rumahnya memang di Minnesota. Enggak Pak. Beliau ini kan dari nasional Pak. Iya, jangan datang ke sini khusus. Tadi hatib di mana tadi? Hatib di Tamalati kalau tidak salah tadi beliau sempat sampaikan. Kalau tidak salah ya. Jadi memang sepekan ini beliau ada safari dakwahnya di Makassar.